Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya sendiri Risa Fitria, dan ketiga rekan saya yang bernama Umi Suryaning Tias, Satira Nurrahma, dan Miranda Indah Pratiwi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode tabel pada Visual Basic di Excel. Sebelumnya, teman-teman harus menambahkan terlebih dahulu Visual Basic pada Microsoft Excel. Visual Basic ini hanya bisa ditambahkan pada Microsoft Excel versi 2010 ke atas. Oke, kita langsung saja. Caranya, klik File, terus pilih Option, lalu kita pilih Customize Ribbon. Nah, di sini kita centang developernya. Lalu klik OK. Oke, nah di sini sudah ada developernya, kita klik, dan ini dia Visual Basic-nya. Kita klik saja. Oke, di Workbook, terus kita view code. Nah, sudah muncul. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu metode tabel. Jadi, metode tabel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai akar atau akar X dari persamaan nonlinear, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx-nya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini sudah ada selesaikan persamaan X tambah E pangkat X sama dengan 0, dengan rangnya min 1,0. Nah, ini dia fungsinya. Kita siapkan dulu ini, rangnya min 1,0, N-nya 10, dan H-nya ini 0,1. Kita ke Visual Basic-nya. Di sini, di algoritma metode tabel, pertama definisikan fungsi fx. Kita tuliskan function f x bilangan real atau s double. Kita tuliskan fungsinya tadi, ya ini dia, fx sama dengan x plus e pangkat x. Oke, kita tulis fungsinya fx tambah x sama dengan e pangkat x. Kita tuliskan f sama dengan x ditambah px. Ya. Kita namakan subnya sub tabel. Oke. Kita masukkan dim A. Dim A-nya 0 to 1000. Real atau as double. Ya. Terus dim X-nya juga 0 sampai dengan 1000. S double juga. Dim Y-nya 0 sampai dengan 1000. S double. Terus selanjutnya yang dim H-nya. S double. Selanjutnya kita lihat algoritma kedua, yaitu tentukan rank untuk X yang berupa batas bawah X bawah sama dengan A1, batas atasnya X atas, yaitu kita misalkan dengan A2. Kita lihat di sini, batas bawahnya itu min 1. Min 1 ini terletak pada C28. Jadi kita tulis di sini A1-nya sama dengan
C28. Oke, terus untuk A2-nya yang batas atasnya, yang terletak di sini, berarti kita tulis A2-nya D8. A2 dengan D28. Oke. Selanjutnya kita lihat algoritma ketiganya. Algoritma ketiganya yaitu tentukan jumlah pembagi N. Jumlah pembagi N-nya di sini yaitu 10. Jadi kita tulis N-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita lihat algoritma keempat, yaitu hitung step pembagi H. H sama dengan X atas min X bawah per N. Kita tulis H-nya tadi untuk batas atasnya itu A2 tadi dan X bawahnya itu A1. Jadi kita tulis A2 dikurang dengan A1 dibagi dengan N. Selanjutnya kita lihat algoritma kelimanya, yaitu untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H. Dan untuk Y, I-nya sama dengan FXI. Kita tuliskan for I sama dengan 0 sampai dengan N. Oke. XI-nya tadi sama dengan X bawah ditambah I kali H. Sedangkan X bawah tadi yaitu A1. Jadi kita tulis XI sama dengan A1 ditambah dengan I dikali dengan H. Dan untuk Y-nya ini sama dengan FXI. Kita tulis YI sama dengan FXI. Oke. Selanjutnya kita lihat algoritma keenamnya, yaitu untuk K sama dengan 0 sampai dengan N. Dicari K di mana? Bila Fxk sama dengan 0, maka Xk adalah penyelesaian. Kita tuliskan if Fxk sama dengan 0, then Xk-nya sama dengan Xk. Lalu and if. Selanjutnya, bila Fxk dikali Fxk plus 1 lebih kecil dari 0, maka kita tuliskan if Fxk dikali Fxk plus 1 lebih kecil dari 0. Kemudian then. Selanjutnya, kita lihat bila harga mutlak Fxk kurang dari Fxk plus 1, maka Xk adalah penyelesaian. Bila tidak, Xk plus 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara Xk dan Xk plus 1. Kita tuliskan if harga mutlak itu abs, jadi if abs
XK lebih kecil dari absolut F X K plus 1. Dan XK sama dengan XK. Oke, kita and if kan. Ini and if. Ini juga and if. Oke. Selanjutnya, kita tuliskan sel-sel yang ada di sini, yaitu sel ini terletak pada baris ke-35 dan kolom ke B. Jadi, kita tulis 35 terletak pada baris ke-35 ditambah I. Nah, di sini terletak pada kolom B. B itu 2, jadi kita tuliskan 2. Sama dengan I. Kita copy saja yang ini. Ya, kita ubah karena sel ini terletak pada kolom ke C, jadi kita tulis 3. Ini sama dengan XI. Untuk sel yang ketiga, di sini terletak pada kolom ke D dan baris ke-35. Jadi, kita kolom ke D itu 4. Kita tuliskan dengan 4. Ini sama dengan YI. Oke, kita next I. Nah, di sini algoritmanya sudah. Kita coba run-kan ya. Kita klik run. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilainya. Selanjutnya kita lihat lagi algoritma ke-6, yaitu untuk K sama dengan 0 sampai dengan N dicari K di mana bila fxk-nya sama dengan 0 maka xk adalah penyelesaian. Kita lihat di sini apakah ada fxk-nya sama dengan 0. Ternyata tidak ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini bila fxk dikali fxk plus 1 kecil dari 0. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat anggap saja ini fxk dan ini fxk plus 1. Jadi kita lihat di sini apakah ada yang lebih kecil dari 0. Cara mudahnya kita bisa melihatnya dengan perubahan tanda, yaitu terletak pada di sini. Kita drag saja ya. Di sini kita kasih warna. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Bila harga mutlak fxk kurang dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaian. Jadi, kita lihat di sini yang paling dekat dengan 0 yaitu ini. Jadi, kita blok ini. Kita kasih warnai lagi. Dari hasil ini dapat kita lihat jika saat X-nya min 0,6, fxk atau fxi-nya itu lebih mendekati 0 daripada saat X-nya min 0,5. Jadi akarnya yaitu sama dengan minus 0,6. Akar persamaan atau nilai X dari fxk sama dengan X plus E pangkat X itu yaitu minus 0,6. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.